Menjaga keamanan di Malang Raya, khususnya di Kota Malang agar tetap kondusif, puluhan warga Malang yang tergabung dalam Aliansi Jogo Malang melakukan aksi demo menolak ormas-ormas yang intoleran. Dalam aksi tersebut, massa dari Aliansi Jogo Malang menolak rencana tur Habib Rizik Syihab keliling Indonesia, termasuk di Jawa Timur dan Malang Raya. Puluhan warga Malang yang tergabung dalam Aliansi Jogo Malang melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Jalan Tugu, Kota Malang. Massa yang membawa poster berisi penolakan terhadap ormas intoleran secara bergantian melakukan orasi. Dalam orasinya, massa dengan tegas menolak organisasi FPI yang dinilai merupakan ormas intoleran mengancam kerukunan antar sesama warga. Isropi Samsuri, koordinator aksi, mengatakan bahwa aksi ini adalah aksi spontan yang dilakukan oleh Aliansi Jogo Malang. Karena melihat kondisi terkini adanya gerakan intoleran yang dilakukan ormas intoleran yang mengarah ke perpecahan. Untuk itu, dengan adanya aksi penolakan tersebut, nantinya ormas-ormas intoleran dapat dibubarkan sehingga kerukunan antar warga dan kondisivitas keamanan tetap terjaga. Sementara itu, dalam aksi ini, massa Aliansi Jogo Malang juga melakukan penolakan terhadap Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang berencana melakukan tur keliling Indonesia termasuk Jawa Timur dan Malang Raya. Massa aksi juga membagikan selebaran yang isinya mengajak warga Malang untuk tetap menjaga kondisivitas di Malang dengan menolak ormas intoleran. Kami juga punya moto gerakan ini tanpa adanya kekerasan, terus kata-kata yang kotor yang bisa menyinggung yang lain, harapannya itu. Kemudian yang ketiga, karena kita semua tahu bahwa pion-pion yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sakit hati atau kemarin tidak tercapai tujuannya, maka ada pion-pion yang sekarang berkedok atau mungkin dibalut dengan pakaian putih, berjubah, tapi kotor dan selalu memprovokasi. Semacam itu akan memancing kepada, karena masing-masing pihak punya masa tersendiri. Oleh karena itu, harapan kami semua ini pada saat ini kita menyatukan itu, menyatukan visi dan misi. Harapannya Malang ini aman, tertib dan kondusif. Simon Alfredo melaporkan. Memastikan diri bersih dari penyebaran COVID-19, puluhan jurnalis di Kota Malang menjalani rapid test di Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang. Dari hasil rapid test tersebut, jika ada jurnalis yang dinyatakan reaktif, disarankan untuk isolasi selama 2 pekan. Puluhan jurnalis dari 4 organisasi profesi jurnalis, yaitu PWI, AJI, IJTI, dan PFI, yang bertugas di Kota Malang serta pegawai dari bagian kehumasan menjalani rapid test untuk kali yang ketiga di Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Malang. Dalam rapid test ini, jurnalis yang datang dan sebelum melakukan rapid, terlebih dahulu melakukan cuci tangan dan dilakukan penyemprotan cairan antiseptik. Satu persatu jurnalis kemudian mengantri melakukan rapid test yang dilayani oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto, mengatakan, rapid terhadap jurnalis ini merupakan permintaan dari bagian Humas Pemkot Malang. Karena jurnalis sering bertemu banyak orang sehingga harus dilakukan rapid test. Hal ini untuk memastikan jurnalis yang bertugas di Kota Malang bebas dari COVID-19. Untuk tes kali ketiga ini sebanyak 80 jurnalis dan 20 lebih pegawai bagian kehumasan yang menjalani rapid test. Sementara itu, dari puluhan jurnalis yang mengikuti rapid test, nantinya apabila ada yang ditemukan hasilnya reaktif terhadap virus, akan disarankan untuk melakukan isolasi selama 2 pekan dan kemudian kembali dirapid. Dan jika hasilnya sama, maka akan dilakukan tes swab guna memastikan jenis virus yang reaktif tersebut. Nah, memang ini adalah pemeriksaan yang bersifat reguler. Nah, kalau kita cermati kan memasuki yang ketiga kalinya ya. Nah, satu itu dengan memperhatikan mobilitas teman-teman di humas maupun media yang sedemikian tingginya, tingkat pertemuan dengan berbagai narasumber, dengan ragam orang yang dihadapi, tentu memiliki kerentanan dalam pelaksanaan pekerjaan. Satu itu. Yang berikutnya, karena memang ada aktivitas yang barusan kita lakukan secara bersama, tentu
kita harus memberikan rasa nyaman dan aman. Rasanya aman dan nyaman itu diantaranya kan pada situasi pandemi ini adalah melakukan pemeriksaan rapid test. 2 poin itu yang mendasari. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya volume kendaraan yang melintas di Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang menjelang akhir pekan berdampak pada kepadatan dan antrian panjang kendaraan. Kondisi ini diperparah dengan terperosoknya truk ke saluran air, sehingga kepadatan arus kendaraan semakin parah. Beginilah pemandangan setiap menjelang akhir pekan di Jalan Raya Karanglo, pintu keluar tol sampai dengan perempatan Kepuharjo, Karangploso, Kabupaten Malang. Arus kendaraan terlihat padat akibat meningkatnya volume kendaraan yang melintas, seiring dengan meningkatnya kembali kunjungan wisatawan luar kota ke berbagai objek wisata di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Kondisi ini tentu saja disambut positif para pelaku usaha di bidang pariwisata, walaupun untuk sebagian masyarakat mengeluhkan kondisi jalan. Kepadatan kendaraan yang terjadi sejak pukul 9 pagi ini semakin parah akibat sempat terperosoknya truk pengangkut pasir di dekat perempatan Kepuharjo, sehingga badan jalan menyempit. Menurut seorang warga menjelaskan, kepadatan kendaraan sering terjadi karena banyak melintas kendaraan besar seperti truk dan bus pariwisata. Di lokasi sepanjang Jalan Karanglo sampai perempatan Kepuharjo, arus kendaraan menuju arah Karangploso melaju tersendat dan sering berhenti total dalam waktu cukup lama. Kendaraan mengantri panjang dan tidak terputus ini lebih dari 2 km dan kemudian arus lancar setelah melewati perempatan Kepuharjo. Mulai jam berapa tadi, Pak? Macetnya Ya, mulai pagi jam berapa tapi? jam 8 Sampai jam kira-kira biasanya? sampai kira-kira nanti jam 4 nanti Jam 4, Pak ya. Mutusnya dari arah ya Karanglo ke Karanglo ke Batu. Batu, Pak. Ini setiap Pak ya? Ya hari Sabtu sama Minggu. Ya setiap tahun Minggu. Kalau yang Minggu dari sana, Pak ya? Minggu dari sana, Minggu dari arah dari di Karanglo menuju ke Batu kalau pagi macet. Kaget. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih seringnya terjadi pelanggaran rambu di Jalan Balai Arjosari disesalkan banyak pihak. Tidak hanya itu, pengendara roda 2 juga terlihat sering melawan arus dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Namun sayang, walaupun membahayakan pengguna jalan lainnya, pelanggaran tersebut terus terjadi. Beginilah pemandangan yang terlihat di kawasan Jalan Balai Arjosari, Blimbing, Kota Malang. Jalan utama pintu masuk ke Kota Malang ini tidak pernah sepi dari aktivitas kendaraan setiap harinya. Namun sayang di kawasan tersebut sering terjadi pelanggaran terhadap rambu larangan memutar balik arah. Padahal tempat memutar balik arah sudah tersedia tidak jauh dari lokasi, serta juga telah ada pengaturan dari Supeltas. Namun sayang rupanya pengguna jalan malas untuk memutar balik di tempat yang sudah disediakan dan lebih memilih memutar di tempat yang lebih dekat, walaupun melanggar rambu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Menurut salah seorang warga menjelaskan, arus kendaraan di Jalan Raya Balai Arjosari dari arah Karanglo rata-rata melaju dengan kecepatan tinggi karena kondisi jalan lurus dan menurun sehingga rawan kecelakaan. Di lokasi depan gang Jalan Pahlawan terlihat pengendara roda 2 keluar gang dan melawan arah, padahal di kawasan tersebut tidak jarang terjadi kecelakaan. Banyak pihak berharap pada peningkatan kesadaran pengguna jalan untuk lebih mematuhi rambu pengatur, toleransi dalam berkendara demi keselamatan bersama. Ya masih ada Pak yang melanggar karena kurang kesadarannya. Ya, Ya kesadarannya apa jenis peraturan rambu-rambu. ya. Ya. Itu setiap hari mulai pagi kita lihat masih banyak betul, Pak ya? Ya masih banyak yang tempat belokan itu loh. Ya, Mungkin ya kurang. Padahal nggak jauh dari sana ada rambu. Ada rambu yang Ada yang boleh itu. mungkin lebih dekat di sini daripada jauh gitu. Ya, Mungkin itu ada. bekas kecelakaan juga masih ada. Ya ada Pak itu bekas kecelakaan. Kadang-kadang saya lewat situ ya ada bekas kecelakaan. Masih banyak ya. Kaca-kaca direkam itu. Iya. Dan di selatannya Geraha itu. Ya, ada situ. berarti ya masih Ya, sulit ya untuk masih ya untuk apa kesadaran masih sulit mendisiplinkan. Pak, ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kota Batu menggelar beragam kegiatan, salah satunya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Tidak hanya terbatas pada kegiatan pemberantasan dan rehabilitasi pecandu. Badan Narkotika Nasional Kota Batu berencana menyelenggarakan kegiatan kampanye gelar seni anti narkoba tahun 2020 berkenaan dengan hal tersebut pada tanggal 29 November 2020. BNN Kota Batu menuju hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Dan kegiatan tersebut akan disiarkan live melalui Batu TV dengan rangkaian acara sebagai berikut. Sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Live melalui Batu TV mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.30 dengan agenda pencanangan Desa Bersinar Oro-Oro Ombo oleh Wali Kota Batu. Pamit purna tugas Kepala BNN Kota Batu. HUT ke-7 Rapi Kota Batu dan HUT ke-1 Goes Batu Bersatu. Kegiatan Goes Sehat jam 6 pagi sampai dengan jam 9 dengan peserta berangkat dari kediaman masing-masing bersama keluarga menuju Balai Desa Oro-Oro Ombo, berhenti sejenak untuk penyerahan dan penyobekan tiket door prize. Sementara pengundian akan dilakukan pada acara malam hari secara live di Batu TV yang bersamaan kampanye gelar seni anti narkoba tahun 2020 menuju hidup 100% sadar. Sementara itu BNN Kota Batu di bawah kepemimpinan AKBP Mudawaro selama tahun 2020, BNN Kota Batu telah menorehkan banyak prestasi. Sampai dengan akhir bulan November 2020 telah dilakukan 71 kali sosialisasi P4GN. 21 kali kampanye stop narkoba, dan 15 kali tes narkoba. Di tahun 2020 ini juga di BNN Kota Batu mulai dilaksanakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terhadap layanan jasa surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika dalam bidang pemberantasan. Tahun ini BNN Kota Batu telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka dengan barang bukti sabu-sabu seberat 1,34 gram pada bulan Februari 2020. Dan BNN berkomitmen pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kegiatan live di Batu TV itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal itu juga jam 19.00 sampai 21.30. Nah, inilah nanti rekan-rekan yang akan kita laksanakan kampanye gelar seni anti narkobanya, yaitu live di Batu TV menuju hidup 100% yang tadi saya sampaikan, sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba. Ini nanti akan dihadiri oleh Ibu Wali Kota. Apa agendanya? Yang pertama adalah pencanangan Desa Bersinar, yaitu bersih dari narkoba, yaitu di desa mana? Desa Oro-Oro Ombo. Oleh siapa? Oleh Ibu Wali Kota Batu. Kemudian setelah itu, karena saya sudah punya SK per 1 Desember nanti saya purna tugas, saya juga akan menyampaikan kepada masyarakat Kota Batu, khususnya kepada para pejabat, terima kasih atas kerjasamanya selama saya 2 tahun di BNN Kota Batu. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meskipun upah minimum atau UMK Kota Batu tahun depan sudah sebesar 2,8 juta rupiah per bulan, namun honorarium bagi para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dipastikan tidak akan ada perubahan. Namun demikian, insentif akan diberikan kepada para GTT dan PTT agar honorarium yang mereka terima bisa setara dengan UMK. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Batu yang dalam hal ini Dinas Pendidikan masih kesulitan meningkatkan kesejahteraan para GTT dan PTT. Namun demikian, Dinas Pendidikan akan tetap berusaha mengakomodasi mereka agar bisa mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Wali Kota, pihak Dinas Pendidikan sebenarnya memiliki alokasi anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, yaitu sekitar 200 miliar atau setara 20% dari APBD. Namun anggaran tersebut untuk banyak program dan harus dibagi-bagi sehingga tak bisa hanya dialokasikan untuk pemberian insentif bagi GTT dan PTT saja. Meski insentif yang diberikan belum bisa membuat honorarium yang diterima GTT dan PTT setara UMK, namun menurut Wali Kota ada sumber dana lain yang bisa digunakan untuk menambah insentif bagi GTT dan PTT. Sehingga nantinya jumlah insentif yang diterima GTT dan PTT bisa setara dengan UMK Kota Batu.
Salah satu solusi supaya dapat meningkatkan kesejahteraan GTT dan PTT, pemerintah telah menganjurkan agar mereka mengikuti seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun depan. Pemerintah akan mendukung para guru non-PNS agar bisa bersaing dalam seleksi guru P3K tersebut. Dari pemerintah kota memang tidak UMK, tetapi itu kan ada tambahan dari sekolah. Sehingga ketika ditambah itu sudah mencapai UMK. Jadi memang ada pendanaan, ada 2 pendanaan. Jadi dari pemerintah kota sendiri, dari sekolah sendiri pun bisa memberi tambahan. Insya Allah seperti itu. Ya. Ketua PGRI Kota Batu mengatakan 90% guru non-PNS di Kota Batu sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan untuk bisa mendukung mereka dengan modal latihan dan info terupdate. Diharapkan para GTT dan PTT juga rajin latihan karena mereka harus bersaing dengan guru se-Indonesia. Terkait dengan itu, tadi saya juga diinformasikan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa GTT PTT kita itu jumlah di Batu 1.622 dan itu akan mengikuti yang namanya P3 itu. Syaratnya harus sudah masuk di Dapodik itu yang nanti akan direbutkan oleh 1.000 sekian guru begitu. Yanto Yancong melaporkan. Sementara itu, Kepolisian Resort Kota Batu menggelar tradisi penyambutan pejabat baru yakni Kapolres Batu dari AKBP Harpiadi Agung Pratama ke AKBP Catur Cahyono Wibowo. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, pisah sambut Kapolres Batu dilakukan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Pisah sambut dari pejabat lama ke pejabat baru di lingkungan Polres Batu, yakni AKBP Harfiadi Agung Pratama ke AKBP Catur Cahyono Wibowo dilakukan di halaman Polres Batu. Kegiatan ini diawali dengan penyambutan Kapolres Batu yang baru, AKBP Catur Cahyono Wibowo, yang langsung diterima seluruh jajaran di Kepolisian Resort Kota Batu, ditandai dengan pengalungan bunga melati oleh Wakapolres Batu kepada AKBP Catur Wahyono Wibowo. Usai diterima dan memasuki Polres Batu dalam prosesi pisah sambut Kapolres Batu ini, juga dilakukan serah terima tongkat komando dari AKBP Harfiadi Agung Pratama kepada AKBP Catur Cahyono Wibowo. Perpisahan selamat jalan menuju tempat tugas yang baru, yakni sebagai Kapolres Nganjuk, AKBP Harfiadi Agung Pratama berpamitan kepada seluruh personil Polres Batu dengan berjalan sambil meninggalkan Polres Batu. Sementara terkait penerus program sebagai Kapolres Batu di Kota Batu, masih enggan berkomentar, namun rencananya masih akan lebih difokuskan pada pengamanan Pilkada Kabupaten Malang, karena 3 kecamatan yaitu Pujon, Ngantang, dan Kasembon merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Batu. Selain itu, karena masih di tengah pandemi COVID-19, kegiatan lainnya yang dilakukan seluruh jajaran juga lebih fokus pada penanganan pencegahan COVID-19 di wilayah Batu. Dengan tempat tugas yang baru, Kapolres Batu berharap peran serta seluruh jajaran di Kepolisian Resort Kota Batu dan seluruh masyarakat Kota Batu bisa meningkatkan kemajuan Polres Batu dalam melayani dan melindungi masyarakat Kota Batu. Yang pasti kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapak Semeru 1. Sekarang ini kita Polres Batu. Yang pertama masalah pilkada. Karena kita memang bukan melaksanakan seluruh kabupaten, kita membackup Kabupaten Malang. Ada dari Kabupaten Malang yang masuk ke administrasinya ke Batu. 3 tempat yaitu Kasembon, Ngantang, Pujon. Makanya itu kita tetap melaksanakan backup pilkada. Yang pasti petunjuk dari pimpinan aman dan untuk anggota netral. Netralitas itu. Yang kedua penanganan COVID. Kita tahu semuanya ini pandemi, ini berlaku di seluruh dunia. Yang menjadi atensi adalah protokol kesehatan. Harus tetap dilaksanakan, dijaga, sehingga angka peningkatan atau penyebaran penularan dapat turun. Yang ketiga, tentang ke depan ini pengamanan Natal dan Tahun Baru. Kita akan mempersiapkan semuanya.
Yanto Yancung melaporkan.